Orang yang beriman dengan nama Allah As-Salam adalah orang yang mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hatinya bahwasanya Allah itu sumbernya keselamatan dan Allah pula yang memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi para sahabat Nabi dulu mengucapkan salam kepada Rasulullah dan mengucapkan salam juga kepada Allah. Jadi dalam tahiyat itu kan ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ditambah assalamu ala Allah. Selamat atas Allah. Jadi Nabi jangan. Fa innallahu wassalam. Allah itu assalam, jangan disalami lagi. Kalau assalamu alayka ya Rasulullah, bujur. Assalamu alayna wa ala ibadillahis bujur. Tapi kalau assalamu ala Allah itu salah. Fa innallahu wassalam, karena Allah itu jar Nabi adalah assalam. Allah yang memberikan keselamatan kepada kita, bukan kita mengucapkan salam kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'minu bismillahis-salam, orang yang beriman dengan nama Allah As-Salam, ayya'taqida anna Allah masdarus salamah wa annahu manahas salamah fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman dengan nama Allah As-Salam adalah orang yang mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hatinya bahwasanya Allah itu sumbernya keselamatan dan Allah pula yang memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, itu orang yang beriman dengan nama Allah As-Salam, dalam hatinya mengiktikadkan bahwa yang bisa menyelamatkan dirinya hanya Allah, titik. Yang hanya menyelamatkan dia adalah Allah. Kalau ada yang lain-lain, itu hanya sarana Allah untuk menyelamatkan kita. Hakikatnya adalah hanya Allah As-Salam yang menyelamatkan kita. Nah, kalau kita beriman kepada As-Salam, kita mengiktikadkan dalam hati kita bahwa hanya As-Salam, hanya saja Allah yang bernama As-Salam lah yang bisa memberikan keselamatan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, orang yang beriman dengan nama Allah As-Salam ini ayatlubas salamah minallah. Dia minta kepada Allah keselamatan. Karena dia yakin bahwa Allah yang bisa memberi keselamatan. Dia yakin bahwa Allah ini sumbernya keselamatan. Lalu dia minta kepada Allah keselamatan itu. Nah, umpamanya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan, ya Allah, aku minta kepada Engkau selamatan, selamat biddin, pada agama, wad dunya, dunia, wal akhirah, misalnya akhirat. Nah, orang-orang yang minta selamat kepada Allah, itulah bukti orang yang beriman kepada As-Salam. Orang-orang yang minta keselamatan kepada Allah, itulah bukti orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam ini. Atau bisa juga Allahumma sallimna, ya Allah selamatkan kami. Wa sallim walidina, selamatkan orang tua kami.
wa auladana anak-anak kami, wa azwajana pasangan-pasangan kami, wa amwalana harta benda kami. Nah, bisa juga. Itu contoh minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam ini, wa ayyaslama ibadullah min syarrihi, bahwa selamat hamba-hamba Allah dari kejahatan dirinya. Nah, orang lain tuh merasa selamat dengan kita. Orang lain kadang merasa terganggu dengan kita. Nah, jadi kalau kita ini beriman dengan As-Salam, orang lain selamat dari kejahatan kita. Orang kadang akan merasa disakiti oleh kita, orang kadang merasa dizalimi oleh kita, orang kadang merasa dibunguli oleh kita, orang kadang merasa ditipu oleh kita, orang kadang merasa difitnah, digibah oleh kita. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam ialah orang yang menebarkan kesejahteraan, keselamatan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ujar Nabi, orang yang Islam itu sebenarnya orang yang selamat kaum muslimin dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Orang yang mau menggibah, ya orang yang belum beriman dengan As-Salam. Apalagi orang yang mau memfitnah, itu orang yang belum beriman kepada As-Salam. Orang yang mau menipu, orang yang mau mencuri, makinnya lagi kada beriman dengan As-Salam. Karena orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam ini, orang lain selamat dari kejahatan dirinya. Orang aman, matatai kita aman, sajiran lawan kita aman, selamat. Nah, ini contoh orang yang beriman dengan As-Salam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang keempat, orang yang beriman kepada As-Salam itu adalah wa ayyakuna qalbuhu saliman minal amradil batinah. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah As-Salam bahwa adalah hatinya orang itu selamat daripada penyakit-penyakit batin. Kasyirki, seperti menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini ada yang nampak, ada yang khafi. Nah, yang khafi itu ada yang bisa mengeluarkan kita dari Islam, ada yang kadang mengeluarkan kita dari Islam. Syirik. Syirik yang nampak, menyembah berhala. Nah, apalagi menyembah matahari, menyembah pohon, itu syirik yang nampak. Kalau ada orang muslim seperti itu, dia sudah keluar dari Islamnya. Nah, ada syirik yang tidak nampak. Tidak nampak. Seolah-olah ini kada syirik, pada syirik. Nah, syirik khafi. Syirik khafi ini ada dua. Ada yang tidak mengeluarkan kita dari Islam, namun dosa besar. Seperti riya. Dia sembahyang karena ingin dipuji orang. Dia bersedekah karena ingin dipuji orang. Nah, ini riya, syirik khafi, dosa besar, tapi kada sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ada syirik khafi, samar artinya, tapi membahayakan akidah, mengeluarkan dari Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah menyatakan bahwa sebab itu memberi bekas. Ini syirik khafi. Kadang-kadang kita kada jelas, kadang-kadang ini kada terasa. Padahal ini bahaya.
mengeluarkan dari Islam. Syirik khafi. Contohnya orang minum obat, sihat. Nah obat nih bang menyatakan aku nah. Hanya minum obat lalu sihat. Nah, dalam hal ini obat inilah yang menyihatkan dia. Nah ini syirik. Ini samar. Nah syirik seperti ini mengeluarkan kita dari Islam. Karena kita sudah menyekutukan Allah. Bahwa ada selain Allah yang bisa menyembuhkan, yaitu obat. Jadi orang berobat ini harus mengetahui jangan sampai artinya iman kita, Islam kita jadi rusak dengan sebab obat itu. Nah contohnya tadi. Jadi kalau minum obat sihat. Nah, yang menyihatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat ini hanya sebab. Obat hanya sebab. Dan Allah mampu menyihatkan aku tanpa obat ini. Nah, itu hanya bujur. Minum obat sihat. Yang menyihatkan aku adalah Allah. Obat ini hanya sebab. Dan Allah bisa menyihatkan aku tanpa obat ini, tanpa sebab ini. Nah ini contoh i'tikad yang benar. Jadi jangan sampai i'tikad kita melulu hanya obat yang menyembuhkan. Lupa kepada Allah. Nah ini membahayakan i'tikad. Atau digabungnya. Bahwa yang menyihatkan ini adalah Allah dan obat. Nah syirik juga. Bujurnya Tuhan menyembuhkan. Memang kalau tidak obat maulah sihat. Ujarnya misalnya. Bujurnya Tuhan yang menyembuhkan. Maka berobat maulah sihat. Nah ini berarti gabungan. Sihat itu gabungan dari Allah dan obat. Syirik juga ini membahayakan akidah, bisa mengeluarkan daripada agama Islam kita karena menggabungkan Tuhan dengan obat. Nah, jadi orang yang beriman kepada As-Salam hatinya selamat daripada hal-hal yang seperti itu. Daripada menyekutukan Allah, daripada kemunafikan, wasu'izzan billah, buruk sangka dengan Allah. Nah buruk sangka dengan Allah. Karena mau orang yang beriman kepada As-Salam itu hatinya buruk sangka kepada Allah. Hatinya mesti selamat daripada yang demikian. Buruk sangka lawan Allah itu contohnya. Berdoa, ya Allah, hamba banyak hutang, lunasi akan hutang hamba. Sebulan dia berdoa, hari-hari kada ada kelihatan hasilnya. Tengah malam lagi tahajud. Ya Allah, hamba banyak hutang, lunasi hutang hamba. Tiap malam berdoa, sebulan, 2 bulan, kada ada kelihatan. Lalu hatinya bersuara, wah Tuhan kadang ngabulkan doaku nih. Nah itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Buktinya apa? Aku sudah 40 hari, tengah malam lagi berdoa, kada ada perubahan. Allah kadang mengabulkan doa. Nah, keputusan hati kita mengatakan bahwa Allah itu kadang mengabulkan doa kita, itu su'uzzan billah, itu buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati orang yang beriman kepada As-Salam selamat daripada buruk sangka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa ayyakuna qalbuhu saliman minal amradil batinah, bahwa adalah hatinya selamat dari penyakit batin kasyirki syirik wan nifaq kemunafikan wa su'izzan billah wal hasadi dengki wal hikdi dendam wa iradati syar'a ala khalqillah bermaksud buruk kepada makhluk Allah. Ini mesti qalbun salim, hati yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah hari kiamat itu
yang hanya bisa memberi manfaat kepada kita adalah qalbun salim, hati yang selamat daripada syirik, daripada kemunafikan dan tadi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selamat di dunia wal akhirah.